Pemirsa, Kepulauan Riau bukan hanya dikenal sebagai gugusan pulau yang indah, tetapi juga sebagai salah satu pusat denyut ekonomi nasional. Letaknya yang strategis di beranda terdepan Indonesia menjadikan Kepulauan Riau memiliki peran penting dalam industri, pariwisata, hingga kawasan perdagangan bebas. Lalu bagaimanakah arah besar pembangunan Kepulauan Riau ke depan? Dan bagaimana pula masa depan Provinsi Kepulauan Riau yang penuh dengan potensi ini? Saya akan membahasnya langsung bersama dengan Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Ansar Ahmad. Bapak Gubernur, selamat malam. Malam, assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ansar Ahmad sudah datang ke Metro TV. Bapak, sebelum kita menggali lebih jauh ya potensi pembangunan daerah di Kepulauan Riau, tentu pemirsa ingin mengetahui bagaimana kiprah Bapak, sejarah perjalanan karir Pak Ansar Ahmad yang sudah 2 periode menjadi Gubernur Kepulauan Riau. Bagaimana perjalanan karir Bapak hingga sejauh ini? Baik Mbak Zilvia, terima kasih. Tapi izinkan dulu karena orang Kepri itu kalau mau bicara passwordnya itu pantun. Maka saya ingin berpantun dulu. Panorama Kepri sangat memukau. Cakep. Nah, terlihat cantik dipandang mata. Cakep. Nah, Prime Time News bersama Provinsi Kepulauan Riau Cakep. membangun ekonomi daerah yang maju dan merata. Mantap. Boleh loh teman-teman di situ tepuk tangan. Oke, Pak Ansar Ahmad. Jadi perjalanan karir Pak Ansar sampai sejauh ini highlightnya apa, Pak? Ya, saya sih awalnya memang seorang pegawai negeri sipil ya. Di tahun 91 sampai tahun 2000 saya menjadi pegawai negeri sipil dan jabatan terakhir saya adalah Kepala Bagian Ekonomi di Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Riau. Saat itu memang masih Kepri itu belum terbentuk provinsi, masih 1 kabupaten sampai ke Natuna, Anambas. Nah, kemudian tahun 2000 kita sedang berjuang pembentukan provinsi, saya ikut calon wakil bupati saat itu. Dan alhamdulillah saya terpilih menjadi wakil bupati tahun 2000 sampai 2003. Kemudian karena bupatinya tidak bisa melanjutkan tugasnya, maka saya menjabat sebagai pelaksana tugas bupati 1 tahun sampai 2004. Nah, kemudian karena waktu itu kita digugat oleh beberapa pihak, karena pemekaran kabupaten itu mereka belum pindah, anggota DPRD-nya masih memilih kita, maka saya saat itu mesti turun dan saya mesti memilih saya akan melanjutkan status sebagai PNS atau saya ikut sebagai calon bupati berikutnya. Akhirnya saya putuskan saya ikut calon bupati dan saya mundur dari PNS. 2005 saya terpilih menjadi Bupati Bintan. Saat itu masih Bupati Kepulauan Riau. Tapi ketika saya menjadi bupati karena namanya duplikasi dengan Provinsi Kepri, Provinsi Kepulauan Riau yang sudah terbentuk tahun 2002, namanya kita rubah menjadi Kabupaten Bintan. Dan alhamdulillah sampai 2015 2 periode saya memimpin Kabupaten Bintan. Lalu saya ikut sebagai calon wakil gubernur. Tapi memang belum berhasil. Hampir jadi tapi belum jadi. Dan 2019 saya ikut calon DPR RI. Alhamdulillah terpilih. Selama 1 tahun saya mengundurkan diri dan ikut calon gubernur. Tanggal 25 Februari 2021 saya dilantik sebagai gubernur periode pertama. Kemudian saya terpilih lagi pada periode kedua. Jadi itulah perjalanan karir saya sejak dulu sampai hari ini dan mudah-mudahan ya diridhoilah oleh Allah itu. Insya Allah. Jadi puluhan tahun sudah Pak bekal Bapak ya berkontribusi terhadap negeri khususnya di Kepulauan Riau. Pastinya di periode kedua kepemimpinan Pak Ansar ini ada banyak sekali program-program yang dilanjutkan dari periode sebelumnya. Sejauh ini Pak, capaian atau program unggulan Bapak yang sudah konkret manfaatnya bagi masyarakat Kepulauan Riau itu apa Pak? Ya, program-program di bidang ekonomi itu kita awali dengan menetapkan dulu roadmap transformasi ekonomi Kepri. Kemudian kita berikan tema permata biru ekonomi di gerbang utara Indonesia. Nah, itu memberikan arah kepada kita bahwa kita mesti membangun dengan pola-pola ekosistem ekonomi. Growth pool ekonomi, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
Kemudian kita tetapkan itu dan mendapat sambutan baik dari pemerintah pusat. Ya. Dan pemerintah menetapkan di Kepri itu ada kawasan-kawasan free trade zone, ada kawasan-kawasan ekonomi khusus. Nah itulah yang kita polakan, kita gerakkan menjadi motor penggerak ekonomi. Dan alhamdulillah hasilnya bisa kita gunakan untuk mendorong program-program di tengah-tengah masyarakat di berbagai bidang. Seperti program di bidang kesehatan, ya kita memberikan jaminan kepada masyarakat bagi mereka yang berobat, kita sediakan rumah-rumah singgah di Jakarta, di Batam, dan itu kita berikan gratis karena tidak semua mereka yang punya kemampuan. Dan kita juga menyediakan ambulan laut ya untuk di beberapa tempat agar memudahkan mereka untuk berobat dari kabupaten ke pusat pemerintahan provinsi maupun ke kota Batam. Kemudian bagi masyarakat mungkin yang tidak terjangkau sepenuhnya pada saat pengobatan oleh BPJS Kesehatan, maka kita menyediakan namanya Jamkesda, Jaminan Kesehatan Daerah buat masyarakat. Dan sekarang kita fokus Mbak mengisi kebutuhan dokter-dokter spesialis dan subspesialis di seluruh Kepri. Makanya kita bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kota. Mulai 2026 ini kita menyekolahkan 58 dokter-dokter spesialis dan subspesialis untuk 4 layanan dasar dan 3 pendukung serta dokter subspesialis di rumah sakit provinsi. Dan raw materialnya tentu kita akan rekrutmen nanti dari warga setempat agar mereka merasa betah dan mudah-mudahan sepanjang umurnya mereka bisa bertugas mengabdikan diri di rumah sakit di wilayah-wilayah perbatasan. Nah kalau di bidang pendidikan kita sudah memberlakukan sekolah gratis sudah beberapa tahun untuk SMA, SMK dan SLB negeri, dan untuk swasta kita baru memberikan insentif bantuan kepada guru-guru swasta. Kemudian kita juga mengembangkan sekolah-sekolah vokasi lebih banyak karena Kepri itu lumbung pasar kerja. Maka ada beberapa sekolah-sekolah SMA bahkan kita konversi menjadi sekolah-sekolah vokasi karena program link and match-nya alhamdulillah berjalan dengan baik sehingga masyarakat juga mindset-nya berubah gitu ya. Artinya mereka yakin lulusan sekolah-sekolah vokasi itu merupakan jaminan bagi anak-anak mereka untuk jadi langsung menyasar pada penciptaan lapangan kerja ya Pak? Kemudian kita juga memberikan bantuan transportasi sekolah untuk anak-anak yang kurang mampu baik di pulau-pulau maupun juga di daratan ya supaya mereka tidak ada alasan tidak bersekolah. Dan kita jamin dengan hal yang demikian. Seperti juga pakaian sekolah walaupun bertahap kita berikan itu dan kita yakin hari ini kita tidak hanya bertempur dengan kemajuan teknologi akan tetapi juga sumber daya manusia yang unggul yang menjadi pokok perhatian kita. Kemudian di bidang lainnya, di bidang perlindungan masyarakat kita juga setiap tahun membayarkan BPJS Ketenagakerjaan buat 41.000 lebih nelayan dan petani di Kepri. Bagi kita itu perlu karena mereka salah satu bagian dari pekerja rentan yang kalau mereka meninggal dunia ketika bekerja di laut atau petani bekerja di ladangnya, maka keluarganya mendapat jaminan dari BPJS sebesar 70 juta rupiah dan anaknya 2 orang mulai dari taman kanak-kanak pun akan dibeasiswakan oleh BPJS sampai selesai sarjana S1. Kalau mereka meninggal sakit biasa, keluarganya hanya menerima 42 juta rupiah. Dan 3 tahun kita sudah bayarkan BPJS nelayan ini, anaknya kalau sakit biasa baru akan disekolahkan oleh BPJS sampai selesai. Nah, kita punya program penyambungan listrik PLN ke masyarakat di pulau-pulau. Periode pertama 3 tahun 8 bulan waktu itu, kita sudah menyambungkan hampir 13.000 rumah masyarakat di pulau-pulau ke PLN, dan PLN juga sangat gencar membantu kita di pulau-pulau. Kalau pulaunya cukup dekat, mereka gunakan crossing tower, kabel bawah laut. Kalau pulau-pulau yang kecil, mereka gunakan solar home system. Nah, kalau masyarakat yang membayar, mereka harus mengeluarkan biaya 2,5 juta sampai 4 juta. Maka
kita pemerintah daerah yang membayarkannya dan kita dukung juga dengan CSR Oke. perusahaan-perusahaan yang ada, tapi tidak melalui kita, langsung ke koperasi PLN. Jadi Pak Gubernur ini memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat yang merupakan fondasi ya, seperti kesehatan, pendidikan, itu benar-benar terjamin, terpenuhi sampai ke proteksinya juga, karena semuanya itu akan bermuara pada penciptaan sumber daya manusia yang unggul ya Pak. Dan itu adalah kunci supaya bagaimana Kepulauan Riau yang potensinya ini besar sekali bisa terus berkembang. Pak Gubernur, ternyata Pak Gubernur kan selain sebagai Gubernur 2 periode juga menjabat sebagai Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas atau KPBPB, Free Trade Zone Bintan dan Karimun. Peran sebagai ketua itu apa Pak di sana? Ya, Ketua Dewan Kawasan itu sesuai dengan PP 33 2018, kita memiliki tugas menentukan kebijakan umum, melakukan pembinaan, pengawasan dan mengkoordinasikan antar BP kawasan. Kita ada 3 BP kawasan, ada BP kawasan Karimun, ada BP kawasan Bintan, ada BP kawasan Tanjung Pinang. Nah, itu tugas Dewan Kawasan yang memang secara intens kita lakukan dalam bentuk evaluasi pembinaan agar kita memastikan jangan ada bottleneck buat BP kawasan dalam memberikan layanan yang terbaik lah buat para pelaku investasi di Kepri. Dan membangun trust kepercayaan itu justru menjadi, saya katakan, most by most promotion buat mereka, sesama mereka. Dan itu yang fokus kita lakukan sebagai Ketua Dewan Kawasan. Nanti Pak di segmen berikutnya kami ingin menggali lebih jauh potensi pariwisata, kemudian juga penciptaan lapangan kerja yang ada di kawasan seperti yang Bapak jelaskan tadi, dan tentu saja manfaat langsung bagi masyarakat itu seperti apa. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah di Prime Time News. Pemirsa, kawasan Bintan dan Karimun melalui Badan Pengusahaan atau BP Bintan, BP Tanjung Pinang, dan BP Karimun merupakan kawasan investasi unggulan dan di Indonesia. Lalu seperti apa Pak Gubernur peran investasi ini dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Kepulauan Riau? Ya, kita yakin ya investasi itu memang salah satu produk unggulan untuk mendorong ekonomi di berbagai sektor, baik itu tenaga kerja, kemudian pasokan jalur distribusi dan pengembangan skala ekonomi supporting pendukung gitu. Dan alhamdulillah memang terbukti di Kepri itu bahwa investasi memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi dengan melalui pengembangan ekosistem ekonomi yang sudah terbentuk di Kepri. Buktinya dari waktu ke waktu pertumbuhan ekonomi Kepri terus mengalami peningkatan yang signifikan. Kemarin di triwulan ketiga year on year, pertumbuhan ekonomi Kepri itu berada di angka 7,48%. Kita urutan ketiga di Indonesia setelah Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan kita tertinggi di Sumatera. Kemudian PDRB kita juga secara keseluruhan di Kepri itu tembus ke angka 356 triliun. Dengan PDRB per kapita per orang per tahun itu mencapai 161 juta rupiah lebih, dan kita udah setara dengan Brasilia. Nah, kemudian ini juga dibuktikan animo orang berinvestasi di Kepri ini, terutama di BBK ini, Batam, Bintan, dan Karimun. Karena ketika pemerintah pusat tahun 2024 menargetkan 37 triliun investasi PMA, kita bisa tembus ke angka 47 triliun lebih. Jadi 133% dengan penanaman modal dalam negeri 10,1 triliun. Di tahun 2025 ini kita ditargetkan 48 triliun. Kemarin di triwulan ketiga sudah tembus ke angka hampir 38 triliun. Jadi trennya satu triwulan itu berkisar 16 sampai 17 triliun. Maka kita yakin kita bisa melampaui di atas angka 50 triliun PMA, dan PMDN-nya juga mencapai target kita 26 triliun bisa kita capai. Nah, hanya yang penting jadi perhatian kita bagaimana pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi ini dapat memberikan trickle down efek ekonomi yang luas ke masyarakat. Maka kita terus juga mendorong kapabilitas dan kemampuan masyarakat di berbagai aspek, baik itu pelaku UMKM maupun SDM kita,
dengan berbagai cara, berbagai upaya walaupun keterbatasan yang kita miliki agar mereka bisa ikut menikmati itu bersama-sama. Dan kita bersyukur Mbak karena dengan usaha-usaha upaya kita, pendidikan terdorong, kesehatan terdorong, sehingga indeks pembangunan manusia kita juga berada di 3 sangat tinggi di Indonesia. Dengan nilai 80,54, kita berada di posisi ketiga setelah daerah khusus Jakarta, kemudian daerah istimewa Yogyakarta. Kita tahu IPM itu dipengaruhi oleh indeks pendidikan, kesehatan, dan daya beli dalam hal ini PDRB. Maka itu selalu kita jaga dan saya terus terang selalu menggunakan alat-alat kontrol indikator makroekonomi dan sosial ini sebagai alat untuk kontrol kinerja kita. Kalau ada indikator-indikator yang sedikit masih rendah di bawah, harus kita tingkatkan, kita intervensi dengan program-program strategis melalui APBD. Maka kalau kepala daerah ingin sukses memang kita mesti ikuti dalam pembahasan APBD. Setiap malam pun kita mesti tongkrongin agar kita bisa memilah, menilai apa-apa target yang sudah kita sepakati di dalam RPJMD dan apa program-program intervensi yang harus kita lakukan supaya angka kemiskinan menurun, angka pengangguran menurun. Nah, kemiskinan kita sudah berada di 4,4%, Mbak. Kita 4 terendah di Indonesia. Cuma memang angka pengangguran yang masih harus kita tekan, kita masih berada di angka 6,4. Karena stigma masyarakat dari daerah lain, terutama di Sumatera, Kepri itu, wabil khusus Batam itu lumbung lapangan kerja. Jadi memang orang banyak berbondong-bondong datang ke Kepri. Kalau mereka punya kualifikasi kompetensi yang cukup, mereka bekerja. Kalau yang tidak, mereka bekerja serabutan. Maka itu juga kalau BPS menghitung menambah angka pengangguran kita. Tapi bagi kita, kita dorong dengan kecepatan kita mengundang investasi ke Kepri. Mudah-mudahan dari waktu ke waktu kita yakin dengan ekosistem ekonomi yang sudah terbentuk, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang sudah berkembang, baik industri, pariwisata, dan di sektor-sektor lainnya, itu insya Allah bisa menurunkan angka pengangguran dari waktu ke waktu. Ya, semua upaya dan ekosistem yang dibentuk itu memang tujuan akhirnya adalah untuk kebermanfaatan masyarakat ya Pak. Mereka harus merasakan secara konkret. Pak, apa yang membuat investasi tadi Bapak memaparkan angka-angkanya itu semuanya trennya meningkat? Kuncinya apa Pak supaya investor itu terus berdatangan ke Kepri? Ya kalau kita karena diberikan privilege oleh pemerintah pusat sebagai kawasan-kawasan khusus, pertama memang kita mesti memberikan jaminan kepastian hukum dan pelayanan, perizinan investasi dengan baik. Selain pemerintah pusat memberikan privilege dalam bentuk insentif, berbagai insentif baik itu fiskal, pabean, dalam bentuk tax holiday, tax allowance ya macam-macam. Nah kita di daerah juga mesti berpikir yang sama gitu. Walaupun kita tidak memberikan insentif dalam bentuk fiskal, tapi layanan birokrasi yang pasti, terukur, efisien, efektif itu juga menjadi insentif non fiskal yang sangat penting bagi para pelaku investasi. Nah, makanya kita dorong terus karena kita menggunakan dual track strategik dalam membangun Kepri ini. Pertama yang kita sebut dengan sektor advantage oriented. Jadi kita membangun Kepri ini berdasarkan keunggulan sektor di masing-masing kabupaten kota. Dan yang kedua adalah strategic advantage oriented. Nah itu dengan mengandalkan posisi kita yang sangat strategis. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah promosi mesti kita perbanyak. Maka kita gunakan skema-skema kerjasama ekonomi regional yang ada di Kepri itu. Setiap tahun kita bersama-sama menggelar yang namanya Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle. Kita juga mendorong yang namanya Indonesia Malaysia Singapura. Itu kita dorong. Kemudian juga kita mengikuti event-event bersama pemerintah pusat yang digelar di berbagai negara. Seperti kemarin kita baru menggelar investment forum di Singapura. Nah kita jadi pembicara di sana dan promosi ini yang harus kita gencarkan dan kita juga mempersiapkan gitu berbagai dukungan baik infrastruktur maupun non infrastruktur di daerah karena investor itu akan melihat juga kesungguhan
para pemimpin di daerahnya. Kalau urusan mindahkan kuburan pun kadang-kadang saya mesti ikut gitu ketika investor membutuhkan lahan ya. Nah, jadi memang kuncinya begitu. Sinergi antara kebijakan atau regulasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan yang pastinya bagaimana ada wujud nyata layanan-layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah, berbagai kemudahan supaya meningkatkan kepercayaan investor. Terakhir Pak Gubernur, pastinya di periode kedua kepemimpinan Bapak ingin menanamkan legacy ya. Bagaimana ini bisa diteruskan sampai ke pemimpinan berikutnya 5-10 tahun mendatang. Apa visi besar atau harapan Bapak di kepemimpinan atau masa depan Kepulauan Riau berikutnya, Pak? Ya tentunya kita ingin Kepulauan Riau bisa memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi yang besar bagi negara ini. Maka saya selalu menanamkan bagaimana membangun Kepulauan Riau ini dengan pendekatan sistem. Jadi sistem itu tidak melihat orang, siapa pemimpinnya. Akan tetapi kalau sistem itu berjalan dan berkelanjutan, maka pembangunan di Kepri tidak akan terhenti, berkelanjutan. Estafetnya akan mulus Pak ya? Ya di sisi lain kita mesti bisa membangun kolaborasi yang baik lah bersama Forkompinda, seluruh stakeholder yang ada di Kepri, pelaku usaha, instansi vertikal. Hanya dengan kolaborasi seperti itu, kita bisa menjamin kelangsungan pembangunan ini, membangun rasa yakin kepada para pelaku investasi, agar ke depan investasi-investasi yang lebih besar bisa memenuhi kawasan-kawasan free trade zone yang sudah tersedia di Kepri dengan operator-operator yang ada, dan juga pola-pola seperti itu meringankan beban pemerintah. Nah, mudah-mudahan masyarakat Kepri tetap semangat, pemimpinnya juga semua harus semangat, semua regulatornya harus bekerja dengan semangat, karena memang salah satu pesan di dalam Gurindam 12 oleh Raja Ali Haji, apa tanda orang berbangsa adalah orang yang punya jasa gitulah di dalam hidupnya gitu. Nah, jadi memang mentransformasi budaya, kemudian nilai-nilai sejarah itu menjadi jembatan lintas generasi yang kita selalu jadikan salah satu spirit dalam membangun Kepri. Spirit ya, oke. Semoga Bapak juga tetap bersemangat. Masih ada sisa waktu yang panjang. Semoga Bapak bisa terus berkontribusi untuk Kepulauan Riau. Masyarakat di Kepulauan Riau bisa semakin maju, penciptaan lapangan kerja semakin banyak, dan juga investasi semakin banyak. Terima kasih. Kalau tadi saya buka dengan pantun, saya tutup. Boleh Pak Gubernur, silakan. Dengan belati membelah duren. Cakep. Siapa sangka Metro TV keren. Baik. Terima kasih Bapak Gubernur Ansar Ahmad sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Prime Time News episode kali ini. Saya Zilvia Iskandar mewakili rekan Iqbal Himawan dan seluruh kerabat kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.